Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laskar Jihad. Oh begitu. Beberapa ke depan itu juga merapat ke ini serang di Bapak memang hadir. Dan alhamdulillah sudah hadir guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Kiai Haji Fahmi Mas Epa. Alhamdulillah secara Bapak Lurah Malakasari, Bapak sudah hadir untuk kita menjadi maupun Ustadz yang menjadi korban pada kesempatan pagi hari ini. Nggak copot nih loh. Ya, yang punya wilayah. Nih, maksudnya pada di sini nih nyamar nih. Gua nyamar nih. Nyamar nih. Ya nyamar tuh. Assalamualaikum. Iya, kalau nggak ada Mami Solehan mah nggak berjalan, lumpuh. Mau ada ibu mah lumpuh. Oh, alhamdulillah. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Rahiman Ema selaku penceramah pada pagi hari ini. Yang kami hormati Lurah Malakasari Bapak Sudana SIP MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Durensawit Bapak Ustadz Kiai Haji Taufik Hasan. Yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 03 Kelurahan Makassari Bapak Heru Susanto. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustadz Abdul Kohar. Yang kami hormati Ketua dan anggota LMK se-Kelurahan Malakasari. Yang kami hormati Ketua Pengurus dan Jamaah DKM se-Malakasari. Dan yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata pantas yang kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersilaturahim sekaligus saling bermuhajat atau saling bertemu dalam rangka kajian subuh keliling yang disegerakan oleh Forum Komunikasi Masjid se-Malakasari atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi atau tausyih Rabbani yang akan dibacakan oleh adik kita Adinda Jerina Safana Solihatun Nisa. Kemudian acara yang ketiga sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Kohar.
Kemudian sambutan yang kedua, sambutan Ustaz Dr. Kiai Haji Rohiman MA yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Doa dan acara yang keenam penutup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca pembacaan suratul Fatihah. Ila Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Kemudian acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi atau Tausyah Rabbani yang akan dibacakan oleh adik kita Adinda Zerina Safana Solihatun Nisa yang akan membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 47. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Adinda Jelina Safana Solihatul Nisa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan selalu mendapatkan taufik, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKI Masjid Al-Muhajirin yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Abdul Qahar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidah, terkhusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Rahiman MA yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Malakasari, Bapak Sudarna SIP MSI, alhamdulillah hadir di proklamasi yang perdana di Masjid Al-Muhajirin. Syukran Pak Lurah. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Muhammad Arif Hijaya beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DRI Ranting Kelurahan Malakasari, Bapak Haji Eman Sulaiman MM serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Suradi, Bapak Yordan, kemudian guru kita Ustadz Dr. Haji Akib Saiman, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati para ketua DKM sekelurahan Malakasari, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Insya Allah semua yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rofi yang merupakan sembahan kita sampai mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Umatnya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kaya, menjadi tuan rumah kegiatan penyelenggaraan kasur ini. Dan yang mulia ini merupakan cerminan dari ukhuwah Islamiyah di antara masjid-masjid di lingkungan Kelurahan Malakasari. Para DKM dan seluruh jamaah
kita di sini adalah untuk silaturahmi menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tansuqini man sa'alallahu bi tariqah ila jannah." Untuk mencari ilmu, semoga kehadiran langkah kaki kita, ayunan tangan kita hadir di Masjid Al-Muhajir ini sebagai bagian dari jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Muhajir memohon maaf sebesarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik itu penyambutan, penyediaan tempat maupun hidangan yang kami sajikan, terutama kepada jamaah ibu-ibu yang tidak bisa live menyaksikan. Sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustadz Abdul Kohar yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua DKM Masjid Al-Muhajir. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Forkomas yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wasyukurillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan mari kita bersyukur pada Allah di mana pagi hari ini kita masih diberi nama nikmat iman Islam, hidayah, kesehatan, dan dapat melangkahkan kaki kita kehadiran pada hari kasuling pada pagi hari ini. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, pertama-tama kami aturkan terima kasih atas Bapak jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini, dan ibu-ibu yang hari-hari pagi ini sudah sampai ke sini dalam rangka mencari ilmu dan bersilaturahim. Mudah-mudahan langkah kita mendapat pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sebagai Ketua Forkomas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rohiman yang telah hadir pada pagi hari ini, yang akan menyampaikan tausiahnya. Insya Allah kita di samping bersilaturahim mencari mentadabur ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kedua, hal yang spesial pada hari ini, ulama dan umaroh. Kita dapat kehadiran Bapak Lurah baru kita, walaupun belum diangkat. Beliau datang ke sini, ya, mengenalkan diri dan kita jadi kenal. Terima kasih Pak Sudarna, ya, atas kehadirannya. Yang ketiga, DMI Kecamatan Pak Tobri yang selalu hadir dan mensupport Forkomas. Saya rasa Pak Akib, terima kasih yang selalu membina kita sebagai Ustadz di Forkomas. Dan yang lainnya, terima kasih atas kehadirannya, supportnya, baik DKM, Pak RW, Pak LMK, ya, Ustadz-Ustadz, sehingga di Forkomas ini kasuling tetap berjalan, yang dihadiri sekitar 300-an sampai 600-an sampai kadang-kadang, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang dibina, yang dibuat dari pengurus-pengurus lama sampai sekarang berjalan dengan baik. Ini berkat kebersamaan kita, kebutuhan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita tetap istiqomah untuk mencari ilmu di pagi hari ini. Kami dari Forkomas mau menyampaikan beberapa hal. Satu, dari pengurus khataman Quran udah beberapa kali rapat. Kami dari Forkomas mengucapkan terima kasih ke Pak Toto, nggak ada ini kelihatannya, Pak Toto dan Pak Soleh yang memimpin khataman Quran. Mohon dukungan dari DKM dan jamaah yang insya Allah nanti di Ramadan nanti akan dilaksanakan di Baitul Mukminin. Nah, ini khataman Quran ke-5 Pak Lurah, ya.
ini diinisiator oleh Pak UBN. Insya Allah kita akan laksanakan kembali di yang pertama, dan beberapa kali pengurus sudah melaksanakan rapat untuk kesuksesan ini. Oleh karena itu kami minta dukungan dari DKM dan jamaah agar nanti terlaksana kegiatan ini. Kedua, Forkomas Peduli tetap berjalan, cengklengan ada di rumah. Nanti ada rencana dari Pak Burhan dan Pak Pak Anton. Biasanya hari ini apa bukan ya Pak? Nanti tolong dikasih tahu kapan ini membalikin kepedulian kita sesama di lingkungan Malakasari. Tetap ini berjalan. Ketiga, Kasuling minggu depan. Kasuling minggu depan akan dilaksanakan di Masjid Al Istiqomah, Jalan Teratai Putih, RT 04. RT 04, RW 04. Ya. Terima kasih atas kesiapan nantinya kepada Pak Masjid Istiqomah, Pak Jenal ya. Nah, rencananya insya Allah sesuai jadwal Ustadz Bahtiar Nasir, tapi ini belum ada konfirmasi. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau berada di lingkungan kita pada waktu minggu depan ya. Dan saya mau nambahkan lagi, kebetulan saya Al-Mukhlisin nih, minggu ke depannya lagi itu akan dilaksanakan di Al-Mukhlisin yang agak spesial, di mana rencananya wali kota akan datang. Udah konfirmasi, tapi insya Allah datang dan membawa sendiri ustadznya. Nah, ini agak spesial nih Pak Lurah. Ya Mas Soleh ya. Ya, insya Allah. Dan kita udah menyiapkan juga di sana bersilaturahim nanti di Al-Mukhlisin. Jadi minggu depan dulu Istiqomah, minggu depan lagi ya Al-Mukhlisin dengan wali kota. Sekarang Pak Lurah, ya. Nanti lebih tinggi lagi Pak Lurah. Insya Allah, ya. Mohon kehadirannya baik minggu depan dan minggu depan laginya. Saya rasa ini aja, yang penting kita pengajian ya. Pak Purnama apa yang didengar nggak perlu lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Segala curah nikmat, wabil khusus pada hari ini, saat ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, alhamdulillah, sehingga kita bisa hadir bersilaturahmi dalam kegiatan Kasuling Forkomas. Ini memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti kita, yaitu ceramah sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Ibrahiman MA dengan mengambil tema 4 integral ibadah dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazzimain ala amari tuhuri wal ayyam.
تعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يتق فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Bapak Ustadz Haji Abdul Qahar Al-Mukarram, Ketua Umum Forkomnas Bapak Haji Insinyur Purnama Surya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Taufik Hasan sebagai Ketua DMI Kecamatan Duren Sawit. Ya, maaf Pak Kiai, soalnya saya udah kecapean duluan. Bayangkan, saya di sini datang ada Pak Lurah sama Pak Abdul Qahar sedang berdua. Ya, jadi saya malu datang terlambat. Ya, pas waktu subuh tadi, menunggu sampai sekarang 2 jam menunggu untuk ceramah. Ya, sebenarnya tadi sambutannya itu udah tausiah, jadi udah kehilangan judul saya. Iya. Iya. Soal tadi Pak Panitia udah ngubungin saya, Pak Kiai kalau bisa ceramah jangan panjang-panjang. Gitu ya. Baik. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Lurah Malakasari, Bapak Haji Sudarna MSI. Beliau baru dilantik kemarin dan telah ditempatkan di kelurahan ini. Diibaratkan pisang goreng ini hangat banget ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh dan sesepuh masyarakat, jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan di pagi hari ini selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadiri kasuling seperti ini tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang sejati. Nah, ketika orang menghambakan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Di saat ibadah tentu ada tantangan. Tantangan dalam pendekatan sosiologi itu disebut dengan distraksi pengabdian. Ya, tetap ke masjid menghadiri, tapi hati ini mengembara kemana-mana. Saya juga nggak tahu nih bapak ibu lagi mikirin apa gitu. Ya, ini kan berarti terjadi distraksi. Misalnya tadi Pak Abdul Qahar mau datang ke sini mau jadi imam, ya ada seorang ibu yang masih muda menegur, ya Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kemana? Mau ke Al-Muhajirin menjadi imam. Nah, dengar-dengar yang negara itu adalah ibu muda, janda, punya anak 1, cantik lagi. Nah, rakaat pertama dapat kekhusyuan,
Kedua mau mendekati doa kunut tadi, nah itu udah buyar itu. Ingat siapa coba? Ingat janda yang negor tadi. Nah gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan distraksi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, penghambaan diri kita kepada Allah tidak saja mutlak yang berkaitan dengan vertikal, tapi juga horizontal. Seperti hubungan sesama masyarakat. Ini Pak Lurah jauh-jauh datang ke sini ini sudah beribadah. Ya, karena ngurusin warga itu ibadah. Termasuk Pak RW, Pak RT, termasuk Pak Ketua DMI. Nah itu juga ngurusin warga, ngurusin umat. Berarti ini disebut dengan ibadah. Jadi mahirah ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah dijelaskan oleh para alim ulama, ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'alil zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan secara zahir maupun secara batin. Ada orang zahirnya ibadah tapi batinnya enggak. Contoh ya, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan kalau datang ke sini, nah itu berbagai seragam. Iya, setiap pengajian seragamnya beda-beda itu. Ya udah lunas apa belum saya nggak tahu itu. Nah, ibu mohon maaf. Nah, di saat datang ke majelis ini kita merasa tinggi pada saat itu, ya, kena kudungan pakaian kita dibeli dari butik yang mahal, terus dibandingkan dengan temannya yang murahan, ya belinya di Tanah Abang dan lantai 8. Oke, tahu lah orang saya seneng nganterin istri saya belanja di sini. Nah, gitu ya. Nah itu ada tasgir, tahkir seperti itu. Ini adalah perusak ibadah. Ya, jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah selalu apa yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan yang zahir maupun yang batin. Nah, kembali, tantangan ibadah itu adalah distraksi. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Ta'ala memunculkan dua distraksi. Yang pertama adalah amwal, yang kedua adalah aulad. Berangkat dari aulad. Apa aulad? Aulad itu jama dari walad, yaitu anak. Aulad, anak-anak. Kenapa istri nggak disebutkan? Kalau sudah disebut anak ya berarti ada istri. Ada juga orang yang ikut kepada diri kita, apa keluarga istri atau keluarga kita. Nah, itu disebut dengan aulad. Ketika orang ini fokus memikirkan masalah aulad, maka terkait dengan soal nafkah. Nah, ketika berangkat dari rumah mau kerja, yang mau dagang, ini adalah ibadah. Nah, ketika di tengah jalan tiba-tiba teman menawarkan proyek fiktif, ini bahaya ini, yaitu perlindungan dana. Ini sekarang lagi musim kayak begitu. Ya, ditawarkan seperti itu. Dipikir-pikir, oh penghasilan saya sebulan segini, mana mungkin untuk menutupi kebutuhan. Akhirnya dia mau. Nah, itulah yang disebut dengan desakan sosial. Jadi aulad ini merujuk kepada desakan sosial. Dari aulad berarti cari harta. Dari harta ini pertama kata Imam Ghazali, yang paling mengena untuk mencari harta, cari jabatan dulu, cari kekuasaan. Kalau jabatan kekuasaan sudah dapat, maka akan mudah mencari harta benda. Harta sudah melimpah, sudah banyak, bini masih satu. Apa coba? Bapak-bapak yang ketawa aja nih. Kasihan ibu-ibunya. Apa coba?
kenikmatan dunia itu nikah lagi. Kalau ditanya sunnah, gitu, sunnah Rasul, padahal itu motivasinya adalah nafsu. Benar Pak? Di usia boleh 70 tahun, tapi tenaga masih muda. Wah, ada janda yang di sebelah. Bahkan udah itu tergeliur di situ. Ya, kalau orang sudah punya harta benda, kedudukan, mau apa lagi? Ya kalau nggak cari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran sosial ya. Kemarin kita melihat di TV itu, ya di depan Presiden Prabowo itu 13 triliun hasil korupsi. 13 triliun satu ruangan itu nggak muat. Iya nggak muat. Yang dihadirkan di situ adalah cuma 3 triliun. Itu gambaran orang yang kena distraksi pengabdian. Begitu rusaknya hasil korupsi sebanyak itu, mau diapain tuh uang? Iya, andai Pak Ustadz Abdul Qahar dikasih 1 bal itu kan isinya 100 miliar, insya Allah nggak balik-balik lagi ke masjid ini. Healing, keliling-keliling mana, ke Australia, ke Belanda, Inggris, jalan-jalan. Orang tuh bu, kalau punya uang itu nggak bisa diem, ya hawanya jalan mulu. Iya, itu biasa tuh ibu-ibu kayak begitu, tapi bapak-bapak. Nah, ini yang dimaksud adalah distraksi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 9 surat Al-Munafiqun itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, hartamu, anak-anakmu jangan sampai membuat kamu itu lalai an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, sudah 15 menit lagi saya ngomong. Nggak boleh lama tadi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasir. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, bagaimana supaya kita ini fokus ibadah, hati kita melulu kepada ibadah, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan syuhud af'alillahnya. Apa itu syuhud? Menyaksikan perbuatan Allah. Kembali kepada konsep syahadat yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, syahadat ini adalah sentral daripada keyakinan. Asyhadu, saya bersaksi. Berarti kata diri saya, bukan kata orang lain. Jadi syahadat kita bukan kata orang lain, tapi kata diri saya. Ya, bisa nggak membuktikan kalau saya percaya kepada Allah? Bisa. Kalau kata diri sendiri, kecuali kata gurunya, nggak bisa syahadat itu. Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Nah, saat itu ditanya, yakinkah Anda itu percaya kepada Allah? Yakin. Buktinya mana? Pokoknya ada, Allah Ta'ala ada. Kata siapa? Kata guru saya, kata kiai saya, kata habib saya, kata ustadz saya, kata teman saya, Allah itu ada. Ini orang taklid namanya. Beribadah nggak bisa taklid, ya, berkeyakinan tidak bisa taklid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Pendekatan ahlus sunnah wal jamaah, manhaj asy'ariyah wal maturidiyah, bahwa syahadat ini ya kontennya adalah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 perkara jaiz. Berarti 41 akidah harus melandas dalam pikiran dan hati kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Berarti konten yang harus dipahami adalah, pertama, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 perkara jaiz. Berarti 9 ditambah 41, 50 akidah
yang terlandas dalam pikiran hati kita. Di saat meninggal kita akan pulang ke mana, Bu? Nah, pulang ke alam barzah. Ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu target manusia hidup, cuma itu sebenarnya. Ternyata harta benda semuanya tidak akan bermanfaat untuk diri kita. Ingat, ada ayat yang mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, harta, anak-anak tidak akan memberikan manfaat sama sekali kecuali pada saat itu manusia yang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat, selamat dari distraksi sosial, dari deviasi sosial, dari penyakit hati, syirik, dengki, apalagi suudzon, riya, dendam, benci. Itu disingkirkan semuanya. Ketika sudah disingkirkan, kita jernih hatinya, itu disebut qalbun salim. Ketika manusia meninggal dalam keadaan qalbun salim, itulah dakhalal jannah man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Nah, jamaah, ada yang menarik dari distraksi sosial ini agar kita tidak terjadi distraksi pengabdian kepada Allah. Maka Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengantarkan kita supaya ada keterpaduan ibadah atau yang disebut dengan integral ibadah. Ditemukan ada 4 integral. Ya, beliau mengatakan jami'ul ibadah minal ubudiyah arba'atun. Yes. Kumpulan ibadah dari penghambaan diri kepada Allah itu ada 4. Maksudnya integral ibadah itu dari penghambaan diri kepada Allah itu ada 4. Yang pertama al-wafa bil uhud. Yang pertama itu adalah menyempurnakan janji. Kapan kita berjanji? Kita ini pernah berjanji. Ya, kita ini pernah berjanji di alam ruh, yaitu di saat Allah Ta'ala mengumpulkan ruh-ruh. Berarti di alam ruh nggak ada orang kafir, nggak ada orang zalim, orang munafik nggak ada. Semuanya mukmin. Ya, semuanya mukmin. Ketika Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, wa ashhaduhum ala anfusihim, ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, katanya saat itu Allah Ta'ala menyaksikan dirinya kepada mereka di depan ruh-ruh itu, dan seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka faqalu bala syahidna, ruh itu mengatakan, ya, kami telah menyaksikan. Maksudnya kami telah bersyahadat. Ya, ketika sudah mengakui seluruh ruh itu, maka dikasih tahu, hati-hati kamu nanti kalau di dunia, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya, kalau kamu nanti sudah ke dunia, ya, maka jangan sampai kamu itu mengatakan sesungguhnya kami ini lalai dari akidah ini. Berarti kita ini pernah berakidah. Begitu masuk ke alam dunia, banyak orang yang mengingkari, ya, banyak orang yang melakukan maksiat, banyak orang yang melakukan kezaliman, banyak orang yang melakukan pengingkaran. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mengikuti kecenderungan masing-masing. Apa itu kecenderungan? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Orang banyak mengikuti hawa nafsu ini bukan saja di luar, di masjid juga ada orang mengikuti hawa nafsu. Ya, misal
ya datang ke sini pakai sendal jepit yang jelek, lihat sendal yang bagus dia udah gambaran tuh, ya nanti pulang nih saya ambil yang ini. Nah itu namanya nafsu itu, padahal di dalam masjid. Nah ada nggak bagi ustadz? Ya ada. Bagi kiai ada nggak? Ada ketika ya khutbah Jumat pegang tongkat, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di hatinya, gua pulang dari sini amplopnya berapa ya? Itu adalah ittiba'ul hawa. Masya Allah. Ya, maka bagaimana agar kita ini selalu menyempurnakan janji-janji syahadat itu? Al-wafa bil uhud, menyempurnakan janji. Tidak ada cara lain. Ini ngaji. Ngaji ini dalam bentuk kasuling, ya, di mana masjid seluruh kelurahan Malakasari, ya Palura, kita hadiri. Nah, ini adalah memenuhi janji kita kepada Allah. Kalau tidak memenuhi janji, berarti kita akan terjadi distraksi itu. Yang kedua, saya kebut ya, karena waktunya. Yang kedua, al-muhaffazatu 'alal hudud, memelihara batas-batas hukum. Ya, apa batas-batas hukum ini? Kita ada hukum 5. Ya, jangan sampai mengerjakan yang 2, haram sama yang makruh. Ya, yang mubah boleh, yang sunnah boleh. Ya, maka Nabi itu figurnya kalau dijelaskan dalam Hasyiah Asy-Syarqawi, Imam Abdullah Asy-Syarqawi itu mengatakan baina dairatun bainal wujub wal mandub. Itu kalau dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi begitu. Diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu tampil yang wajib, yang sunnah. Jadi gerak Nabi itu kadang-kadang mengerjakan yang sunnah atau yang wajib, enggak lebih dari itu. Ya, kalau kita boro-boro segitu. Kadang-kadang yang paling sedikit kita mengerjakan yang makruh. Ya kan? Yang haram enggak, tapi yang makruh sering. Contoh, makan jengkol. Kalau daerah-daerah saya sering tuh ya daerah-daerah di pinggir Tanjung Priok itu ada komunitas Betawi. Kalau kasuling seperti ini sajiannya nasi uduk sama semur jengkol. Jadi orang habis ngaji dikasih makan, lapar, enak, semur jengkol lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berarti al-muhafadzah 'alal hudud, memelihara diri kita dari hal-hal yang dilarang. Tidak boleh melakukan yang haram, tidak boleh melakukan yang makruh. Berarti setiap langkah kita harus mengikuti pranata sosial yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW di berbagai aspek kehidupan. Baik aspek politik, kita harus sopan santun. Kita dari aspek hukum, kita harus melakukan keadilan. Dari aspek ekonomi, kita harus melaksanakan integritas. Dari aspek pemerintahan, kita harus ada saling menghargai, saling menghormati, menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang toleran, masyarakat yang betul-betul menghargai sesama manusia di saat menghadapi di berbagai perbedaan. Nah itu ya yang disebut dengan al-muhafadzah 'alal hudud. Yang ketiga, as-sabru ya 'alal mafqud, sabar dengan apa yang tiada. Sabar di saat menghadapi kehilangan. Bapak pernah kehilangan, Pak? Pernah. Kehilangan apa, Pak? 50.000 rupiah hilang. Itu nggak sembuhnya, mikirin mulu itu sampai 2 minggu. Ya berarti kan kita ini belum bisa merelakan. Ya, ada orang yang kehilangan anggota keluarga, seperti kehilangan suami yang baru meninggal. Itu as-sabru 'alal mafqud.
sabarnya dia, ini berarti dia telah meluruskan ibadahnya itu. Ada orang yang kehilangan istrinya, harus meninggal dunia. Kalau bapak paling gampang kalau meninggal istrinya, apalagi belum pensiun, bagaimana punya uang banyak, belum ada 100 hari, lamar dia. Beda dengan wanita. Wanita itu sabarnya bukan main. Iya, bertahan sampai 4 tahun ada, saya lihat ada bertahan seperti itu. Iya, kalau bapak nggak ada yang bertahan, ya termasuk saya kali. Siapa laki-laki mana yang bertahan? Nggak ada. Iya, as-sabru alal mafqud, sabar terhadap kehilangan. Ketika kita ini sabar terhadap benda-benda yang hilang, yang kita hargai, yang kita kasihi, ketika saat itu hilang kita merasa sendiri dan tidak ada bantuan, itu sabar. Nah, ketika sabar inilah yang dimaksud dengan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Terakhir, ya, terakhir ini adalah ar-ridha bil mawjud, ridha dengan apa yang ada. Ridha itu adalah senang menerima kenyataan hidup. Dulu sebelum COVID kita usaha lancar, usaha kita. Setelah COVID banyak usaha-usaha yang saat ini tutup dan bahkan cenderung bangkrut. Nah ini kita ridha nggak seperti ini? Kadang-kadang kita ini di hati itu kurang menerima Allah Ta'ala memberikan cobaan seperti itu. Jadi ridha ini adalah ya setelah dilakukan proses ikhtiar. Nah, ikhtiar dulu ketika sakit, ikhtiar ke dokter, ya. Terus baru ada doa. Kita berdoa semoga sakitnya sembuh. Tawakal berarti menyerahkan diri kepada Allah. Berarti prosesnya apa nih? Ridho ini ikhtiar gitu. Terus doa, tawakal, tinggal tunggu hasil. Hasilnya apa? Kalau kita ini berdoa ternyata sembuh, ya maka sikapi dengan syukur. Ketika kita sudah berobat kemana-mana saja, uang sudah mengeluarkan begitu banyak, nggak kunjung sembuh, ini namanya ar-ridha, menerima kenyataan seperti ini. Nah, hadirin jamaah, nah ridha ini pernah dirasakan oleh Salman Al-Farisi di saat Abu Darda, dia punya saudara, masih tetangganya gitu, masih kenalannya, ya, seorang wanita masih gadis keturunan bangsawan, cantik jelita. Salman Al-Farisi ingin melamar, tetangganya Abu Darda ini. Nah, saat itu Darda, tolong sampaikan dong kepada orang tuanya, saya mau melamar anaknya. Nah, disampaikan. Begitu disampaikan, saat itu kepada bapaknya dan ibunya, Bu, bapak, ya si Fulana ini mau ada yang melamar. Siapa yang mau melamar? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu adalah sahabat Rasul yang paling jujur, yang kaya raya juga, terus ganteng gitu loh. Nah, saat itu maka anaknya ditanya, tak dulu ya, saya tanya dulu anak saya, kira-kira mau nerima apa enggak. Nah, di saat itu anaknya ditanya, ya nak, kamu mau dilamar Salman Al-Farisi, kira-kira kamu nerima enggak? Apa yang dikatakan oleh putrinya ini? Oh, saya nggak suka dengan Salman, hati saya tidak tertarik dengan Salman. Jadi kamu sukanya siapa? Sama Darda, bayangkan, macam belangnya ditemenin. Nah, kalau kita ini kan dasar pagar makan tanaman. Bayangkan, justru Darda yang tidak berniat untuk melamar putrinya itu, saat itu juga nikah. Nah, 2 minggu Darda
nggak kunjung ke masjid. Salman Al-Farisi saat itu menunggu hasilnya. Mana ini Salman? Nggak muncul-muncul. Ya, mana ini? Nah begitu muncul setelah 2 minggu. Darda bagaimana kabarnya? Diam aja Darda. Bagaimana? Saya kan ingin tahu kabarnya. Begini nih Salman, saya sudah berusaha meminta, ternyata dia tidak suka dengan kamu. Terus dia sekarang sukanya siapa? Sama saya, Darda. Dan sekarang dia menjadi istri saya. Oh, ternyata Allah berbeda ketentuannya dengan saya. Saya betul-betul menerima kenyataan. Kalau kita kayak begitu, kayak perasaan bagaimana? Pasti kan ada rasa kesel, ya kan? Nah, ini orang yang disebut dengan ar-ridha bil mawjud, senang dengan apa yang ada. Berarti ada 4 integral ibadah. Pertama, menyempurnakan janji. Yang kedua, memelihara hukum. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ridho. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena tadi sudah dikasih sinyal saya harus berhenti ya pada pukul 6:25 ya. Mudah-mudahan hadir di majelis ini diberikan sehat walafiat, yang umur, begitu juga Pak Lurah ya juga diberikan sehat walafiat. Semoga betah ya memerintah di kelurahan ini ya. Dan ada salam dari Pak Kiai Haji Eman Sulaiman yang saat ini sedang sakit akibat kecelakaan ya. Jadi beliau minta doa dari ibu-ibu, bapak-bapak semua agar Pak Kiai ini disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Bil qabul wa tamikul sul wal ma'mul wa ila hadratir rasul wa nitil qabul ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama ma'azim sultani. Subhanaka la nuhsi sanan alaika anta kama asnata nafsi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma tawil ahmarana was-sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila al-khair qaribna wa ani syarr ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada diri saya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq illa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Jamu Mahalan Surah pada Bapak Ustaz Dr. Bidang Eman
yang telah memberikan ceramah dan tausiah serta pembacaan doanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita ikuti bersama. Untuk itu, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam membawakan acara ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada syarat